Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Luar biasa. Rasulullah Allah. Oke, bagus. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Ananda Ivanda, silakan maju untuk mengisi doanya pada pagi hari ini. Silakan Ivanda maju. Ya Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Ananda Ivanda, silakan kembali. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau presentasi kehadiran kalian dulu. Yang pertama, Susana Raslin, Ibu. Yang kedua, Beda Putri, Ibu. Yang ketiga, Ramadina. Yang keempat, Lili. Yang kelima, Adel. Ibu. Yang keenam, Ilmi. Ada Ibu. Oke, siapa yang sudah hadir? Coba lihat samping kanan kiri kalian, siapa yang sudah hadir? Terlambat kemana? Kenapa terlambat? Ada kegiatan kembali sementara. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, aku mau bertanya dulu nih kepada kalian, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo tunjukkan tangan ya, siapa? Ayo Marina. Itu berada tentang kekuatan yakin juga kekuatan yakin dalam hidup saya. Oke, bagus sekali, kita tepuk tangan dulu. Bagus sekali, kemarin kita belajar tentang komponen biotik dan abiotik. Oke, ibu bertanya lagi nih, kalian semua apakah pernah bermain di taman sekolah? Pernah. Pernah nggak main cacing? Kemudian Ibu. Ya, betul sekali. Yang di sini siapa yang tahu fungsi dari cacing tangan itu apa? Oke, saya tahu nggak perasaan fungsi cacing itu adalah untuk menyembuhkan dan apa yang terjadi kalau cacing itu nggak ada? Ya, tanaman tidak subur, tanah menjadi besar. Oke, bagus sekali. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta anak-anak ibu semuanya untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri semuanya. Ya, ayo, semuanya berdiri. Apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Jadi disuruh diri. Serius, asliin pada. Ayo, asliin Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran setiap komponen dalam menjaga keseimbangan alam. Kita akan belajar apa ini? Peran setiap komponen dalam menjaga keseimbangan alam. Betul sekali.
Pergi itu lagi pada ini. Jangan dong, tinggal aja bro. Yang awalnya bunga-bunga itu biasanya bukan. Nah, sekarang itu tampak lain kan gandum itu mulai mengering, tanahnya retak dan kupu-kupu yang biasanya terbang itu mulai hilang. Dan Pak Tadi menjaga sekolah merasa sedih. Lalu Pak Tadi itu bertanya-tanya, mengapa tanah yang dulu indah ini menjadi gersang? Oke. Di sini ibu mau bertanya, kenapa tanah itu menjadi gersang? Ya, betul sekali. Apa lagi? Ya, karena tidak ada cacing, karena tidak ada air. Oke. Nah, di sini ibu mau menjelaskan tentang apa sih itu komponen, dan komponen itu adalah semua bagian yang menyusun suatu lingkungan atau tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, komponen itu terdiri atas makhluk hidup atau yang disebut dengan dan makhluk tak hidup yang disebut dengan sekali. Dan kedua dari komponen tersebut saling berkaitan atau saling membutuhkan. Misalnya salah satu dari komponen, misalnya adanya komponen biologi gajah, bisa nggak kayak itu? Tidak bisa karena harus saling melengkapi. Nah, sekarang ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contohnya apa? Sampai mana? Manusia. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen yang tidak hidup. Contohnya air, tanah, udara, sinar matahari, dan suhu. Oke, apa tadi komponen abiotik? Air, tanah, ya, betul sekali. Semakin pintar saya semuanya. Sekarang kita masuki peran komponen biotik. Nah, di sini ada peran dari tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Dari peran tumbuhan yaitu sebagai penghasil oksigen, sebagai sumber makanan dan tempat tinggal. Pada manusia itu berperan sebagai menjaga dan merawat dari lingkungan dan mengelola dari sumber daya. Dan yang terakhir ada mikroorganisme, yaitu pengurai dan terkena sebanyak bakteri. Ya, betul sekali, bakteri. Sekarang ada komponen abiotik. Peran dari komponen abiotik yaitu ada air, tanah, udara, sinar matahari, dan suhu atau temperatur. Nah, peran dari air. Sebelum ibu jelaskan, siapa dulu nih yang bisa sebutkan apa peran dari air? Tanpa air masih mati. Ya, di air berperan sebagai ya, dia air berperan sebagai sumber kehidupan. Apa yang terjadi kalau air itu tidak ada dalam kehidupan kita? Tidak bisa kehausan, kekeringan, bisa nggak? Ya, sekali. Lanjut, karena itu berperan sebagai
Oke, kita silakan duduk. Makasih banyak, Bu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada peran dari tumbuhan dan peran dari alam. Di sini ada orang dapat membacakan. Ini siapa yang mau? Siapa yang mau? Saja, Umi ya, silakan maju ke depan. Ya, berdiri di tempatnya. Ya. Oke, sekarang Umi bacakan. Izin bacakan teman-teman, di sini kita akan mempelajari peran tumbuhan. Jadi di situ tumbuhan menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan. Tumbuhan juga menyerap air dan menjaga kesuburan tanah. Kemudian peran hewan. Hewan membentuk penyerbukan, menghasilkan pupuk alami dan menjadi bagian dari rantai makanan. Itu saja. Oke, silakan duduk ya, Umi. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah peran manusia dan peran dari matahari. Oke, kita bahas dulu tentang peran manusia. Manusia berperan sebagai menjaga lingkungan, menanam pohon dan mengelola sumber dari alam dengan bijak. Dan yang kedua ada peran matahari. Matahari itu berperan sebagai pemberi energi untuk tumbuhan, melakukan fotosintesis dan menghangatkan bumi. Misalnya matahari berada di terjadilah fotosintesis kalau nggak fotosintesis itu tidak terjadi jika tidak adanya oke, dari peran tadi siapa yang mau bertanya? Ayo, siapa yang bertanya? Apakah sudah paham semuanya? Kalau bertanya, kalau nggak ada yang paham nanti ibu suruh berdiri di depan. Ibu. Nah, silakan. Kalau sumber daya alam dalam kita itu seperti apa? Mengelola sumber daya alam dalam kita itu seperti apa? Pertanyaan Ivana sangat bagus. Bagaimana cara kita mengelola sumber daya alam dengan tepat, dengan bijak lah katanya. Itu dengan menjaga tanaman, menanam pohon, tidak membuang sampah. Bagus sekali. Karena alam itu juga termasuk dalam kehidupan kita. Misalnya ada rusak, gimana apa yang terjadi banjir? Ya, pasti kita tahu ya kan, banyaknya korban, banyaknya apa bangunan rusak. Jadi kita harus menjaga. Oke, sekarang ada tentang keseimbangan lingkungan. Nah, semua komponen itu saling berkaitan, berkaitan, berkesinambungan. Jadi tidak boleh lepas. Dia itu saling melengkapi. Dan jika satu komponen terganggu, maka keseimbangan lingkungan itu bisa sangat besar. Misalnya, anak-anak ibu pernah nggak melihat ular di saat? Ya, makan TV, biar habis itu tetap ya bagus dan panennya tidak rusak, tidak merugi kita. Itulah pentingnya ekosistem atau keseimbangan dalam lingkungan. Nah, sekarang ada Ivanda. Oke, kalau simak ya. Sekarang ada tentang akibat jika komponen itu terganggu. Yang pertama, tidak ada air. Apa? Layu. Apa yang bisa minum? Ya, hewan bisa minum. Ya, betul sekali. Yang kedua ada darah tercemar. Apa yang terjadi kalau darah itu sudah tercemar? Anak-anak ibu pernah melihat tumbuhan yang berada di jalan, yang tengah-tengah di jalan tuh. Misalnya, coba bedakan perbedaan jalan yang ada tumbuhan, yang banyak tumbuhan di sekitar jalannya, dengan yang gak ada tumbuhan sama sekali. Beda kan? Bagaimana rasa jalan yang ada tumbuhan? Harus
2, 1. Dua. Iya. Oke, silakan duduk berkelompok. 2, 2, 1. Kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Oke, silakan. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, mau kalian berdiri dulu semuanya. Kita harus semangat dulu, biar semangat. Jangan berdiri. Ayo, anak-anak muda. Ayo, sudah tahu kan? Tepuk semangat bagaimana? Tahu. Semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Oke, bagikan soalnya waktu mengerjakan ibu. Silakan Asmin dengan Sipa ganti kita duduknya. Kalau masih ribut, kita suruh keluar. Bang. Ini masuk. Ayo, ayo kita baca selama 2 menit. Sipa itu jangan. Ayo silakan ayo semuanya. Ya, ibu tidak marah ibu. Oke, silakan jangan ribut. Saling kerja sama. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari LKPD anak-anak semuanya. Ini mau kami belum? Oke, silakan yang belum. Sudah. Sebelum lanjut ke kelompok yang mau kalian ada ciri khas dari kelompok kalian. Siapa yang mau kelompok 3 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kelompok 3. 1, 2, 3, Oke, saya bacakan hasil diskusinya. Di sini kami ingin menyimpulkan hasil kerja kami. Mengapa taman Brazil menjadi kering dan gersang? Jawaban dari kelompok 3. Ya, setidaknya turun hujan dan cacing tidak ada. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Ayo kita itu dulu, kita review. Apakah jawaban di kelompok 3 betul atau tidak? Salah pertama, mengapa taman kami menjadi kering dan gersang? Jawaban di kelompok 3, tidak turun hujan dan cacing tidak ada. Apakah betul, anak-anak? Oke, betul sekali. Jawaban dari kelompok 3, kenapa taman itu menjadi kering dan gersang? Karena tidak turun hujan. Nah, karena tidak turun hujan kan, karena itu kan jadi kering. Dan ditambah lagi adanya cacing. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, tadi anak-anak ibu semuanya sudah menjawab pertanyaan di soal yang diberikan. Berapa lama semuanya? Jawaban dari soal tadi. Oke, ibu mau minta satu orang untuk menjawab pertanyaan dari soal tadi. Kalau memang benar-benar paham, pertanyaannya bagaimana air itu dapat membantu semua orang hidup kembali? Silakan kepada namanya. Jadi jawabannya itu air itu membantu hubungan hidup dengan menjadikan sebagai sumber makanan dan manfaat. Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rahmadina. Oke, sudah selesailah presentasi kelompok. Apakah dari anak-anak ini semuanya ada yang ingin menanggapi, menanya, atau menambahkan jawaban dari teman-teman yang tadi? Apakah ada? Ibu persilakan. Jika ada, silakan angkat tangan. Ibu. Oke, kalian silakan. Kenapa kupu-kupu datang kalau
hubungannya pertanyaan sangat bagus dari Aslin. Mengapa kupu-kupu itu datang pada saat bunga itu mekar? Nah, kupu-kupu itu mengambil apa dari bunga itu? Sari. Dari bunga ke bunganya kan kan? Jadi kupu-kupu itu datang pas bunganya itu mekar saja supaya mempermudah si kupu-kupu tadi untuk mengambil. Ya, betul sekali. Sekarang selesailah belajar kita pada hari ini. Kita lanjutkan ke kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baru membacakan kesimpulannya. Apakah dari anak-anak semuanya bisa menyimpulkan apa yang sudah ibu jelaskan tadi? Silakan setelah sebelum ibu tunjuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, sebenarnya komponen itu terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Iya, biotik itu benda yang tidak hidup, terus biotik itu makhluk hidup. Ya, betul sekali. Aku mau satu orang menyampaikan contoh dari komponen biotik dan abiotik. Ayo Intan, siapa? Intan sekali. Oke, kamu contoh abiotik dan Intan contoh biotik. Oke, Intan dulu. Contoh biotik itu pada manusia, hewan, kucing. Ya, Hewan, kucing, tumbuhan. ya betul sekali. Silakan. Siapa? Ayo. Contoh dari komponen abiotik. Abiotik ada 3, tanah, air, sama udara. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Amel pada kita. Oke, sekarang kita akan mengerjakan lomba soal evaluasi karena ada beberapa dari kalian nilainya tidak mencukupi atau di bawah rata-rata. Oke, silakan ibu bagikan. Sebelumnya ibu sudah bingungan kalian bisa membawa HP semuanya? Sudah. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Nanti ibu bagikan satu kertas ini satu kelompok ya. Nanti di scan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ibu. Oke, silakan dimasukkan lagi HP-nya ke dalam tasnya. Oke, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ibu berharap anak-anak ibu semuanya dapat memahami dan dapat mencerna apa yang ibu sampaikan tadi. Selanjutnya adalah ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak ibu semuanya. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Kenapa bisa seru? Karena ibu aku. Oke, ibunya asli, apalagi ibunya cantik. Ibunya cantik, apalagi ayo. Ibunya lama tidak ketemu. Bagus sekali ya. Oke, sebelum kita berdoa, ibu mau anak-anak semuanya menyimpan alat tulisnya ke dalam tas masing-masing dan merapikan tempat duduk yang ada meja kembali. Nah, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, silakan duduknya rapi, tangannya dilipat di atas meja. Oke, silakan kepada Amel, silakan pimpin doanya. Sebelum berdoa, marilah kita mengangkat tangan bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wah.